saya Fazila yang dalam beberapa jam ke depan akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada hari ini. Salawat beriring salam juga senantiasa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PDSK, Bapak Dwi Saputro Sarjana Sosial, dan juga Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas, dan seluruh pegawai baik dari kantor regional, BKA, BKPSDM yang sudah berhadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu dalam kegiatan Belangong Kamis hari ini untuk sama-sama kita belajar tentang peraturan yang baru saja terbit mengenai peraturan tentang akal kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023. Adapun selama materi dipaparkan, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom chat agar ketika selesai pemaparan materi akan langsung kita bahas. Kemudian nanti link absensi akan diberikan pada akhir materi. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar, saya berikan kesempatan kepada pemateri kita hari ini, Bapak Dwi Saputro. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya apa sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Robi Srodi Sotri, Wayasiri Amri, Wahalu datang lisani yaqulu qouli. Bapak Ibu yang kami banggakan, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan beberapa nikmat, di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga Bapak Ibu dapat berkumpul dalam ruang virtual ini. Selanjutnya, sholawat dan salam tak lupa kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami banggakan, tadi sudah disampaikan, ini program Belangong ini adalah salah satu program di mana kita dapat belajar bersama. Ya. Jadi maka nanti kita tekankan ini kita fokus ke sharing session. Mengingat perkara ini juga masih baru, jadi sekalian mana tahu dari teman-teman nanti ada masukan-masukan dan lain sebagainya yang mungkin bisa tidak tercantum dalam materi ini maupun hal lain yang belum dibahas dan lain sebagainya, nanti bisa menjadi masukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami banggakan, Perka BKN nomor 3 tahun 2023 ini merupakan juknis daripada Permenpan 1 tahun 2023 dan baru saja diterbitkan. Jadi memang masih sangat fresh sekali. Dan bahkan pihak BKN sendiri pun kemarin kami secara internal ini baru disosialisasikan hari Selasa, tanggal 25 Juli kemarin di BKN Pusat. Jadi ini sengaja setelah kami mendapatkan sosialisasi, langsung kita berikan kepada Bapak Ibu. Nah, cuma nanti barangkali kita akan lebih jauh ke sharing session, tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan
nanti ditampung pertanyaannya, akan kita jawab semuanya melalui link ataupun via langsung. Lanjut. Nah, latar belakang penetapan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, lanjut. Nah, ini memang secara teknis ada transformasi atau dinamika regulasi jabatan secara nasional, ya, yang awalnya kita bertumpu pada DUPA, kemudian ada butir-butir kegiatan, ini sudah bertransformasi. Nah, yang pertama yaitu pencabutan substansi JF. Nah, ini terkadang teman-teman dengan paradigma lama masih memaknai bahwasanya ketika seseorang menduduki jabatan fungsional, itu masih menganggap baik dalam membuat SKP maupun melakukan pekerjaan harian, itu masih berdasarkan substansi atau butir-butir kegiatan dalam jabatan fungsional. Nah, ini mindset Bapak Ibu, khususnya pemegang jabatan fungsional, ini sudah harus diubah. Ya. Dalam Permenpan 1 2023, itu butir kegiatan dan subunsur butir kegiatan itu sudah dicabut. Nah, jadi sekarang JF itu dalam bekerja, koridornya itu adalah ruang lingkup Bapak Ibu. Ya, ruang lingkup kesehatan, ruang lingkup pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, makanya itu nanti ketika ada seseorang JF yang katakanlah tidak melakukan benar-benar kegiatan butir JF, tetapi masih dalam ruang lingkup kelompok fungsional tersebut, ini dibenarkan di dalam SKP maupun formulir ekspektasi dari atasan langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu penyesuaian pengaturan, ini banyak ya, yang sudah disesuaikan, termasuk tadi mulai tahun ini, ya berarti 1 Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, itu nanti Bapak Ibu pemangku jabatan fungsional itu angka kreditnya tidak perlu lagi menyusun DUPA. Jadi angka kredit yang Bapak Ibu peroleh nanti itu merupakan konversi daripada predikat capaian SKP yang Bapak Ibu buat di awal tahun kemarin. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan pembuatan DUPA. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kenaikan jenjang jabatan maupun dengan pangkat. Nah, untuk pangkat itu tetap berdasarkan angka kredit. Kemudian untuk jenjang jabatan, itu nanti Bapak Ibu wajib mengikuti apa yang disebut uji kompetensi. Ya. Jadi tidak ada lagi pengembangan profesi, itu tidak ada lagi. Ya, itu untuk mulai 1 Januari 2023 sampai ke depan. Kemudian pola pembelakuan, pembinaan, dan pengelolaan JF transformasi. Nah, ini nanti ada 4 pintu untuk Bapak Ibu dapat duduk dalam jabatan fungsional. Oke, lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, ini mandat di BKN yang tertuang di dalam Perkas 1, tata cara penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam JF, kemudian pemberian angka kredit penyesuaian, penghitungan konversi predikat kinerja dalam angka kredit, mekanisme kenaikan jenjang, tata cara penghitungan, kemudian kenaikan pangkat JF, angka kredit kumulatif, penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF, kemudian kegiatan JF, tata cara penyesuaian angka kredit kumulatif. Oke, lanjut. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, angka kredit itu Bapak Ibu tidak lagi menyusun DUPA, kemudian tidak lagi berdasarkan butir kegiatan, tetapi nanti terakhir adalah daripada konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Namun di sini yang terpenting itu nanti adalah terkait dengan tata cara cascading
perjanjian kinerja dari pimpinan dinas kerja Bapak Ibu menjadi sebuah SKP ya. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu membuat SKP langsung sendiri-sendiri, ya, tapi itu merupakan kesatuan daripada cascading daripada perjanjian kinerja yang ada di pimpinan ini Bapak Ibu. Lanjut. Atau mundur sedikit dulu yang tadi. Nah Bapak Ibu, enggak satu lagi. Nah, lanjut. Untuk angka kredit sendiri, Bapak Ibu ini, nah di sini ya. Untuk angka kredit sendiri, berhubung untuk mulai awal konversi SKP menjadi angka kredit di awal 2023, nanti dihitung di akhir 2023, maka Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk menghitung angka kredit terbaru. Ya, arti terbaru di sini artinya masih menggunakan metode konvensional, kemudian nanti diintegrasikan menjadi Pak yang integrasi. Ya, jadi Bapak Ibu masih punya kewajiban untuk mengajukan angka kredit, ya, angka kredit sampai dengan Desember 2022. Artinya angka kredit yang Bapak Ibu punya itu harus dihitung sampai dengan Desember 2022 dengan cara konvensional, ya. Apabila nanti sampai dengan akhir Desember 2023 ini tidak ditetapkan, nah itu nanti dianggap angka kredit yang Bapak Ibu punya ini itu dianggap hangus, ya. Karena ini juga nanti ada istilahnya pola penghitungan yang berbeda daripada konvensional, ya, namanya Pak integrasi, ya, artinya nanti Bapak Ibu ada kewajiban mengusulkan Pak secara konvensional, nanti oleh tim penilai angka kredit diintegrasikan menjadi angka kredit integrasi. Nanti ada aplikasinya, disepakati, nanti Bapak Ibu BKPSDM bisa mengajukan user dan lain sebagainya untuk menghitung ASN yang ada di tempat Bapak Ibu yang menduduki jabatan fungsional, dialihkan angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi. Oke, itu batas waktunya sampai dengan Desember 2023, untuk usulan sampai dengan Juli 2023. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, 4 pintu untuk masuk ke dalam jabatan fungsional, ya. Nah, pintu pertama yaitu adalah pengangkatan pertama kali. Nah, apa esensi daripada pengangkatan pertama? Nah, untuk pengangkatan pertama ini Bapak Ibu dapat formasi, kemudian ditetapkan NIP PNS-nya, NIP CPNS, kemudian setelah 1 tahun masa percobaan ditetapkan 100%, maka yang bersangkutan langsung diangkat ke dalam jabatan fungsional. Itu pengangkatan pertama. Jadi pertama sekali sesuai dengan formasi diangkat ke dalam jabatan fungsional. Nah, untuk angka kredit dasar pengangkatan pertama nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampiran ini, ya, karena memang ada jabatan-jabatan fungsional itu yang dikelompokkan pengangkatannya berdasarkan golongan ruang tertentu, ya, termasuk juga nanti pangkat-pangkat puncak untuk golongan ruang tertentu. Misalnya untuk pengangkatan dokter ataupun perawat, itu nanti berbeda dengan analis kepegawaian atau guru, ya. Kalau dokter perawat itu angka atau jenjang ruang pangkat golongan itu dimulai dari 3B. Di 3B itu nanti angka dasar, angka kreditnya adalah 0. Ya. Kemudian bisa ditambah angka kredit selama yang bersangkutan bekerja dari CPNS sampai dengan 100%. Kemudian juga untuk dokter atau perawat
itu golongan pertama untuk diangkat adalah 3B. Nah, 3B ini angka dasarnya adalah 0. Nah, makanya di sini ada perbedaan nanti Bapak Ibu untuk menggunakan angka kredit dasar antara formasi pengangkatan pertamanya yang golongan 3B maupun 3A. Ya. Kalau yang 3A tadi, ketika dia sudah 3B, angka kredit dasarnya adalah 50. Tetapi untuk pengangkatan 3B, pertama kali itu angka kreditnya adalah 0. Jadi nanti Bapak Ibu jangan salah mengambil atau menuangkan angka kredit untuk pengangkatan pertama. Nanti bisa dilihat di lampiran daripada peraturan kepala Badan Pegawai Negara nomor 1 ini. Ya. Kemudian yang kedua itu ada perpindahan dari jabatan lain. Ya, ini artinya seseorang dengan jabatan awal tertentu, baik jabatan fungsional maupun jabatan administrasi, itu nanti masuk ke dalam jabatan fungsional. Ya. Semisal ada pelaksana, katakanlah analis kinerja mau jadi analis SDMA. Ya. Formasi awalnya adalah analis kinerja, kemudian karena sudah pangkat dan lain sebagainya mau beralih kepada jabatan fungsional. Nah, ini dimungkinkan, tetapi nanti ketentuan syarat pengangkatan dan lain sebagainya itu nanti diatur di dalam Permen 41. Misalkan ada pengalamannya dulu, kemudian ada uji kompetensi dan lain sebagainya. Itu pengertian dari perpindahan dari jabatan lain. Atau bahkan ini juga sangat dimungkinkan untuk beralih dari jenjang jabatan fungsional antar kelompok jabatan. Ya, misalkan, tapi masih dalam satu rumpun. Ini biasanya di kesehatan banyak, ada adminkes, ada perawat, binakatinkes dan lain sebagainya. Ini di dalam Permen 41 maupun Perka 3 ini untuk rumpun jabatan perpindahan ini sangat dimungkinkan. Nanti kita tunggu terkait dengan pembinaan dari instansi, karena memang untuk ketentuan lebih lanjut terkait dengan pola pengaturan jabatan fungsional tadi masih diserahkan kepada instansi pembinanya. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan ini sudah fix terkait dengan jalur-jalur perpindahan jabatan antar kelompok jabatan. Berikutnya, pintu ketiga itu adalah penyesuaian. Nah, ini kalau kita kenal, ini kemarin Bapak Ibu yang terdampak penyetaraan jabatan, ini masuk dalam kategori penyesuaian. Ya, jadi dipaksa disesuaikan ke dalam jabatan fungsional. Nah, untuk angka kreditnya sendiri, itu nanti sudah ada tabelnya, berdasarkan jenjang jabatan, kemudian ada masa kerjanya, kemudian ada jenjang pendidikan. Jadi ketika seseorang dengan jabatan tertentu dialihkan ke dalam jabatan fungsional karena hal penyesuaian, itu angka kreditnya tinggal melihat kepada tabel yang ada di dalam lampiran Perban BKN 1. Pintu yang terakhir itu adalah promosi. Berarti promosi ini adalah kenaikan 1 tingkat jabatan, ya, dari jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional ataupun sebaliknya. Ya, ini diakomodir di dalam Permen 41. Semisal nih, kemarin ada penyetaraan jabatan pengawas. Nah, yang disetarakan itu pengawas. Tetapi ada juga teman-teman kita ketika disetarakan itu pangkat golongan ruangnya itu sudah 4. Ini dimungkinkan untuk masuk ke dalam promosi. Promosi dalam arti ini naik jenjang setingkat ya. Tapi kalau yang promosi ini boleh diartikan diagonal. Ya, seorang pengawas jenjang pangkatnya itu kan misalkan sudah di puncak 3D. Kemudian yang bersangkutan promosi ke dalam GF langsung ke Madya. Nah, ini dimungkinkan ya dengan cara mengikuti uji kompetensi, kemudian memiliki predikat kinerja baik selama 2 tahun terakhir, ya, kemudian nanti ada syarat-syarat lain. Ya. Begitu juga seorang dengan jabatan fungsional juga
ini dapat juga langsung dipromosikan menjadi JPT. Ya, jadi secara diagonal. JF ke administrasi maupun administrasi ke JF. Nanti tata cara penghitungan angka kreditnya akan coba kita simulasikan. Kalau misalkan nanti tidak sempat di Belangong yang pertama, nanti kita akan ada lanjutan di Belangong kedua terkait dengan tata cara penghitungan angka kredit. Oke, lanjut. Nah, ini angka kredit pengangkatan pertama tadi sudah saya sampaikan, ya, berarti boleh dihitung dari CPNS. Mau CPNS-nya nanti 1 bulan, mau nanti CPNS-nya 2 bulan, 3 bulan, tapi itu nggak mungkin karena minimal mereka harus ikut latsar sama tes kesehatan. Ya. Cek, masuk. Halo Bapak Ibu, masih mendengar ya? Karena di sini ada mati lampu tadi sebentar. Nah, terkait dengan angka kredit tadi untuk pengangkatan pertama itu boleh dihitung sejak dari CPNS. Nah, nanti mekanisme penghitungannya untuk angka kredit awal ya itu dengan mengkonversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Misalkan nih, untuk predikat kinerja baik, maka konstanta penghitungannya adalah 100 koefisiennya. Berarti angka kredit kebutuhan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi itu adalah 50. Maka koefisien yang diperoleh itu adalah 12,5. Ya, nanti ada di materi slide kedua kalau memang sempat kita tampilkan ataupun nanti di Belangong edisi berikutnya ya. Misalkan seorang CPNS diangkat per 3 Maret 2023. Ya. Berarti kalau dia dari Maret sampai dengan Desember berarti ada 9 bulan. Berarti nanti koefisiennya itu 9/12, kemudian dikalikan konversi predikat kinerja, misalkan tadi baik, itu berarti 100 dibagi 4, 12,5. 50 dibagi 4 itu 12,5. Ya, berarti nanti 9/12 dikali 12,5 itu untuk angka kredit pengangkatan pertamanya. Jadi angka ditambah nanti angka kredit dasar itu adalah 0. Ya, ini untuk bagi yang diangkat dalam jenjang keahlian pertama. Begitu juga nanti untuk yang terampil dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tadi ya yang saya sampaikan di awal terkait dengan ruang lingkup kegiatan. Jadi tidak serta-merta itu melaksanakan butir kegiatan angka kredit. Kalau dulu misalkan Bapak Ibu disuruh bekerja ya, Pak ini nggak ada butir kegiatan angka kredit saya, nggak ada angka kredit saya. Nah, nanti jangan muncul itu lagi ya. Jadi sudah masuk ke dalam ruang lingkupnya. Next. Oke, angka kredit perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini perpindahan dari jabatan lain ini berlaku dalam kelompok jabatan fungsional. Ini artinya fungsional dengan fungsional, ya sepanjang nanti diatur di dalam peraturan JF-nya oleh instansi pembina. Ya, jadi misalkan di rumpun kesehatan, kemudian ataupun rumpun teknis nanti boleh berpindah. Ya,
Kemudian yang kedua itu adalah perpindahan antar kelompok jabatan. Berarti ini dari administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ini pengertian perpindahan dalam kelompok jabatan maupun antar kelompok jabatannya. Nah, ini contoh tabel angka kredit dasar dengan pengangkatan 2A, ya, pengangkatan 2A atau ahli pertama, dan untuk jenjang terakhirnya itu adalah ahli utama sampai dengan E. Karena ada juga itu untuk keahlian jabatan fungsional tertentu, itu pengangkatannya 3A, tetapi jenjang untuk keahliannya, puncaknya itu hanya sampai dengan ahli madya 4C. Nah, makanya nanti untuk angka kredit dasarnya itu adalah berbeda. Nanti ada di dalam lampiran perban 1 ini. Angka kredit perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional, artinya tadi ya, JF ke JF, ini diberikan sesuai angka kredit yang dimiliki pada jabatan fungsional sebelumnya. Kalau dahulu Bapak Ibu, ini angka kreditnya kan dimulai lagi dari 0. Nah, kalau sekarang itu misalkan dalam jabatan, contohnya di BKN sendiri, misalkan saudara A dengan jabatan analis SDMA muda, angka kredit 200 sekian. Kemudian yang bersangkutan beralih menjadi asesor kepegawaian. Nah, itu angka kredit dalam jabatan analis SDMA, ini nanti akan dibawa angka kreditnya menjadi asesor kepegawaian. Nah, ini ya, dalam rumpun, dalam kelompok jabatan fungsional, tetapi dalam rumpun yang sama, nanti yang akan diatur lagi oleh instansi pembinanya. Ya, jadi angka kreditnya itu tidak mulai dari 0 lagi. Kalau dulu kan mulai dari 0. Kalau sekarang angka kredit lama itu dibawa. Kemudian perpindahan kelompok jabatan itu ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir ditambah angka kredit dasar. Ya, ini misal tadi ada seorang pengawas, angka kredit pengawas dengan pangkat 3D. Ya, dengan pangkat 3D. Yang bersangkutan sudah 2 tahun di dalam golongan ruang 3D tersebut. Maka angka kredit ketika dia beralih ke dalam jabatan fungsional, ya, itu maka nanti angka kredit dasarnya dipakai, ya, karena dia 3D itu memperoleh angka kredit dasar itu adalah 100. Ya. Kemudian ditambah lagi angka kredit konversi predikat kinerja selama 2 tahun tadi. Ya. Berarti katakanlah kalau dia dapat baik, ya, berarti baik karena dia sudah di 3D, koefisiennya itu adalah 100 dibagi 4, 25, 25 kali 2 itu adalah 50, maka angka kredit yang diperoleh yang bersangkutan itu adalah 150. Ya. Kemudian setelah 1 tahun di dalam jabatan itu, yang bersangkutan untuk memenuhi atau naik pangkat ke jenjang berikutnya, itu nanti boleh dihitung. Ya, untuk perhitungan ini nanti yang paling tidak bisa misalkan 6 tahun. 6 tahun itu nanti hanya dihitung 3 tahun saja, karena di sini ada ketentuan yang bersangkutan ketika nanti angka kreditnya disesuaikan, minimal harus ada 1 tahun yang bersangkutan di dalam jabatan itu. Ya, nanti lebih lanjutnya kita akan simulasikan kalau sempat nanti. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ketentuannya ya. JA itu jabatan administrasi dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya, masa kepangkatan 3 tahun. Kemudian jabatan ada kondisi jabatan administrasi dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, ini nanti ada tabelnya ya. Nah, misalkan angka kredit
yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, misalkan tadi dari penyetaraan kemarin, ya, karena jenjang jabatannya itu harus ke muda, karena memang pengawas disetarakan ke dalam JF muda, tetapi pangkatnya masih atau pangkatnya sudah terlanjur tinggi, ya. Nah, maka nanti silahkan Bapak Ibu merujuk ke tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jenjang jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang. Ini sudah terlampir di dalam aturan Permenpan ini, ya. Pintu ketiga yaitu adalah penyesuaian Bapak Ibu, ya. Penyesuaian ini sangat gampang sekali. Jadi Bapak Ibu tadi ketika ada penyesuaian karena pertama ada memang dipaksa untuk penyetaraan jabatan sesuai dengan Permenpan 17/2021 kemarin, ataupun nanti ketika ada muncul jabatan fungsional baru, ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup JF, tetapi karena belum ada payung hukumnya, maka muncul JF baru. Nah, ini dapat disesuaikan juga. Nah, maka nanti untuk penghitungan angka kreditnya, Bapak Ibu tinggal melihat di dalam tabel. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah pangkat terakhir dengan masa kerja di dalam pangkat terakhir. Misalkan untuk 3B. 3B itu angka kredit dasarnya semisal 50. Kemudian ditambah lagi Bapak Ibu sudah berapa tahun di situ, nah itu nanti dihargai dengan sesuai yang ada di tabel. Misalkan 1 tahun dihargai 12,5 ataupun lain sebagainya, nanti silakan Bapak Ibu lihat di dalam tabelnya. Berikutnya pintu keempat untuk promosi. Nah, angka kreditnya nanti ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja dan dapat ditambah dengan angka kredit dasarnya. Nah, angka kredit dasar nanti Bapak Ibu silahkan lihat ke dalam tabel yang sudah dicantumkan di dalam peraturan kepala BKN ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, ya, untuk tabel ini nanti berbeda-beda, jangan salah pilih. Ya, tabel ada yang untuk jabatan awalnya atau pangkat awalnya 3A maupun 3B, kemudian ada juga tabel untuk JF yang pangkat atau jenjang jabatan puncaknya itu sampai dengan utama sampai dengan 4C ataupun sampai dengan 4E-nya. Nah, ini nanti berbeda untuk angka kredit dasarnya. Jadi Bapak Ibu jangan salah memilih untuk angka kreditnya. Oke, kemudian untuk kenaikan jenjang jabatan, nah ini kemarin sudah diwanti-wanti sama teman-teman bahwasanya untuk naik jenjang jabatan itu yang pertama faktor yang harus diperhatikan itu adalah ketersediaan kebutuhan jabatan. Nah, ini nanti bisa dilihat dari peta jabatan di tempat Bapak Ibu. Ya, ketika ada seseorang yang ingin naik jenjang jabatan, dipastikan yang bersangkutan itu harus ada formasi di dalam peta jabatan. Nah, Pak, gimana kalau memang sudah angka kreditnya terpenuhi untuk naik pangkat dan naik jenjang, tetapi belum tersedia formasi untuk jenjang jabatan tersebut. Nah, ini boleh dinaikkan pangkatnya terlebih dahulu, nanti untuk jenjangnya itu boleh ketika sudah ada jenjang jabatan yang sudah lowong. Oke, kemudian ketentuan kedua memenuhi angka kredit, ya, ini memang syarat utama untuk JF naik tingkat, baik pangkat maupun jenjang setingkat lebih tinggi, ini memang berdasarkan angka kredit. Kemudian yang kedua, berikutnya, ketiga, itu predikat kinerja paling rendah baik. Berarti kalau sangat baik boleh, ya, ini berarti syarat minimalnya adalah predikat kinerjanya baik dalam 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini jangan dilupakan, telah mengikuti dan lulus. Jadi bukan hanya mengikuti saja, tetapi sudah dipastikan yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi.
Nah, untuk mekanisme pengajuan uji kompetensi ini dilakukan oleh instansi pembina masing-masing jabatan. Ya, kalau misalkan rumpun kesehatan, berarti nanti itu yang menyelenggarakan uji kompetensi itu adalah Kementerian Kesehatan atau lembaga yang ditunjuk Kementerian Kesehatan nanti, misalkan ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada Dinas Kesehatan Provinsi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dari hasil uji kompetensi tadi itu nanti ada muncul rekomendasi yang berupa PAK, kemudian juga pertimbangan bahwasanya yang bersangkutan telah memenuhi atau lulus dan dapat diusulkan untuk jenjang setingkat lebih tinggi. Nah, untuk kenaikan pangkat sendiri, syarat kenaikan pangkat ini kita masih adopsi dari PP 12 tahun 2002. Kemudian juknisnya ada di KPK 12 tahun 2002, paling singkat dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini kalau Bapak Ibu tadi misalkan paham betul dengan konversi SKP ke dalam angka kredit, ini kalau kondisi normal itu tidak mungkin naik pangkat JF dalam 2 tahun. Nah, nanti yang paling mungkin itu nanti ada dari segi promosi maupun dari perpindahan jabatan lain. Tetapi kalau secara dalam jabatan itu biasa, itu nanti kemungkinan paling lama itu 3 tahun. Itu pun dengan ketentuan predikat kinerjanya itu sangat baik. Kalau baik saja itu kemungkinan 4 tahun, karena konstanta atau koefisien daripada predikat kinerja untuk menjadi angka kredit itu memang sudah menggunakan rumus dibagi 4. Ya, jadi kalau baik saja itu berarti 4 tahun. Ya, jadi kok ada yang naik pangkat 2 tahun, berarti nanti kemungkinan besar yang bersangkutan masuk dari pintu yang kedua, perpindahan jabatan lain, ataupun dari promosi. Kemudian ada ketentuan kelebihan angka kredit. Ya, nah makanya nanti itu bisa dihitung digunakan selama 1 kali untuk dalam jenjang jabatan itu. Ya. Apabila ada pejabat fungsional yang naik jenjang dengan naik pangkat secara bersamaan, maka di SK-kan yang kenaikan jenjang terlebih dahulu, baru pangkatnya. Ya, ini kalau bersamaan, ya, karena ada juga nanti klausul itu boleh naik pangkat ketika jenjang jabatannya tidak ada, itu hanya boleh dinaikkan pangkatnya saja, jenjangnya itu belum ada ketika belum tersedia formasi di dalam jenjang jabatan itu. Nah, ini ada catatan Bapak Ibu, PNS pengangkatan pertama, berarti ini tadi ya, pengertian pertama, formasi CPNS, kemudian setelah 100% itu wajib diangkat ke dalam JF. Dan ketika ini belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, maka tidak diberikan KP regulernya. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, formasi itu adalah, kalau saya boleh bilang, sakral ya. Ketika Bapak Ibu butuh dokter, kalau tidak ada dokter ya sudah. Kalau tidak diangkat ke dalam jabatan dokter ya sudah. Untuk kenaikan pangkat pun tidak kita berikan secara reguler. Jadi harus betul-betul diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut. Ya. Oke, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, maka diusulkan tadi ya, saya sampaikan pangkatnya dulu. Ya, dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan dan syarat jenjang jabatan. Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional, ini boleh ya. Jadi naik pangkatnya dulu karena belum ada peta jabatan, nanti jabatannya menyusul. Misalkan nih ada PNS sudah golongannya 3D.
ya, kemudian angka kreditnya sudah 200 sekian, katakanlah 275 dan lain sebagainya. Kemudian selama beberapa tahun yang bersangkutan dapat angka kredit, misalkan 25, sudah terpenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi 100, maka yang bersangkutan boleh ya dapat, ya bukan wajib ya, di sini adalah masih KPA adalah penghargaan. Diusulkan untuk naik pangkat dan jenjang setingkat lebih tinggi, maka ketika belum tersedia jenjang jabatan setingkat lebih tinggi di dalam peta jabatannya, maka diberikan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu, baru nanti menyusul kenaikan jenjangnya ketika sudah tersedia formasi jabatannya. Nah, ini juga sama berlaku untuk kenaikan pangkat kategori keterampilan dan keahlian. Nah, yang membedakan di sini, Bapak Ibu, di sini ada peran tim penilai kinerja. Nah, karena nanti di tempat Bapak Ibu untuk angka kredit, berhubung nanti tidak ada lagi istilahnya tim penilai kinerja angka kredit, ya, karena memang di Permen PAN 1 ataupun Perban 3 ini tidak lagi dikenal adanya tim penilai angka kredit, tetapi lebih dikenal itu adalah tim penilai kinerja atau penilai kinerja. Nah, nanti yang untuk menentukan angka kredit, Bapak Ibu, berdasarkan predikat, itu adalah atasan langsung. Nah, jadi apa fungsi dari tim penilai kinerja? Tim penilai kinerja ini kalau kita samakan mungkin di dalam PP 11 2017 itu ada namanya Baperjakat. Cuma di dalam PP 11 itu sudah tidak dikenal lagi. Ya, jadinya artinya nanti tim penilai kinerja ini adalah menerima usulan dari SKPK, ya, kemudian diteruskan ke pengelola kepegawaian, kemudian pengelola kepegawaian melaporkan ke tim penilai kinerja, baru PPK mengusulkan untuk proses kenaikan pangkatnya. Begitupun nanti setelah turun pertek dari BKN, tugas dari tim penilai kinerja ini adalah memastikan bahwasanya apa yang diusulkan tadi itu ketika memperoleh pertek BKN, memastikan bahwasanya ini sudah sesuai dan lain sebagainya. Itu fungsi kedudukan dari tim penilai kinerja. Nah, untuk kewenangan menetapkan pangkat dan lain sebagainya ini masih sama ya, di kantor regional. Untuk usulannya juga itu pejabat pembina kepegawaiannya itu sampai dengan 4B, 4C, kepala BKN, kemudian ini dan lain sebagainya, itu di presiden ini sudah sama dengan yang lama. Nah, ini khusus untuk pengusulan kenaikan pangkat berdasarkan pendidikan. Bapak Ibu, ini berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Jadi ketika seseorang itu memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi, berarti ada peluang, ada kesempatan untuk beralih dari jabatan fungsional keterampilan menjadi jabatan fungsional keahlian. Nah, di dalam peraturan lama, itu ketika seseorang dengan jabatan fungsional keterampilan, ketika beralih ke keahlian, itu otomatis, ya, artinya otomatis angka kreditnya, kemudian juga golongannya. Nah, di dalam Permen PAN 1 ataupun Juknis Perban 3 ini, untuk angka kredit perolehan penyesuaian ijazah, ini hanya dihargai sebesar 25% dari angka kredit hasil konversi perolehan predikat kinerja selama 1 tahun. Ya. Jadi nanti perolehan 25% ini bagi seorang pemangku jabatan fungsional itu bisa berbeda-beda, tergantung perolehan predikat kinerja dan jenjang pangkat yang sedang didudukinya. Ya. Jadi ada kemungkinan ketika jenjang pangkat yang didudukinya itu rendah, katakanlah D3
awalnya kan 2C. Angka kredit kebutuhan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi itu 20. Ya, 20 itu kalau dibagi koefisiennya menjadi 4 itu hanya 5. Nah, berarti hanya 25% dikali 5. Ya. Maka kemungkinan besar yang bersangkutan setelah memasukkan nilai ijazah S1-nya itu tidak serta-merta bisa diangkat ke dalam jenjang keahlian. Nah, di dalam Permenpan 1 ataupun di dalam Juknis Perban 3 ini, bagi kondisi yang saya sebutkan di atas tadi, itu untuk jabatan fungsional itu diperbolehkan mengikuti UPKP, ujian penyesuaian ijazah. Ya, jadi ini kalau dengan aturan yang lama, ini sebenarnya bertolak belakang. Ya, jadi jabatan fungsional di dalam PP 12 maupun KEPK 12 itu dikecualikan mengikuti ujian dinas. Nah, kalau di dalam Perban 1 ini itu wajib memiliki atau mengikuti ujian dinas apabila mau dialihkan ke jenjang keahlian. Nah, ini bagaimana Pak? Kok aturannya berbenturan? Jadi gini, kalau Bapak Ibu baca di dalam PP 11 tahun 2017, di dalam pasal 362, bahwasanya PP 12 tahun 2002 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu aturan untuk PP kenaikan pangkat. Namun di dalam ketentuan pasal peralihan disebutkan bahwasanya ketika belum ada PP pengganti untuk kenaikan pangkat tersebut masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Nah, kemudian karena muncul Permenpan 1 dan Perban 3 tahun 2023 ini, maka ketika jabatan fungsional keterampilan beralih ke keahlian, itu boleh atau wajib atau dapat, ya nanti tergantung jenjang pangkat rendahnya, itu mengikuti ujian dinas. Jadi boleh ya, Bapak Ibu, jabatan fungsional ketika beralih ke ahli, karena jenjang pangkatnya masih rendah, itu wajib mengikuti ujian penyesuaian ijazah ketika ingin beralih ke ahli. Jadi bukan hanya saja untuk pelaksana, kemudian untuk pejabat pengawas yang belum memiliki S2 dan lain sebagainya, ataupun sebagai pengganti ijazah S2, ini untuk JF itu boleh mengikuti ujian penyesuaian ijazah. Jadi nanti Bapak Ibu jangan disamakan lagi dengan aturan yang lama, ya. Nah, kemudian kalau misalkan JF-nya sudah tingkat keterampilannya sudah 3C atau 3D, maka dengan angka kredit 25 saja, tambahan nilai pendidikan 25 saja, itu masih sangat dimungkinkan untuk tidak mengikuti penyesuaian ijazah. Hanya saja nanti untuk naik pangkat setingkat lebih tingginya, ya itu tinggal dapat menambahkan angka kreditnya tersebut. Jadi pengertian 25% ini berlaku untuk semua jenjang. Ya, jadi yang dimungkinkan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat itu yang masih jenjangnya di bawah 3A ataupun 3A misalkan masih 1 tahun atau 2 tahun. Yang 3 tahun biasanya itu ketika ditambah 25% itu untuk KP reguler di dalam JF-nya itu sudah terpenuhi. Nah, ini penetapan angka kredit metode konversi, ya. Nah, itu nanti pejabat penilai kinerja itu menilai kinerja. Nah, pejabat penilai kinerja ini adalah atasan langsung kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk atasan langsung mungkin saya tegaskan kembali, Bapak Ibu tidak perlu siapa sih atasan langsung saya. Kalau Bapak Ibu melihat SOTK, ya, jalur SOTK itulah atasan langsung Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak ada di dalam jalur SOTK untuk atasan langsung, berarti ada pelimpahan kewenangan. Nah, ini diperbolehkan dalam aturan. Ya, misalkan untuk
kepala dinas itu secara SOTK bertanggung jawab langsung ke bupati. Tetapi karena kesibukan dan lain sebagainya, tugas lain dan sebagainya, ada juga beberapa teman di kabupaten kota itu mendelegasikan bahwasanya untuk penilaian kinerja kepala dinas itu ada di sekretaris daerah. Berarti itu dengan metode pelimpahan kewenangan. Kemudian dari atasan langsung tadi itu kita memperoleh apa yang disebut dengan predikat kinerja. Ya, predikat kinerja nanti ini akan menentukan konversi persentase menjadi angka kreditnya, ya. Sangat baik itu 150, kemudian itu baik itu 100, butuh perbaikan 75, kurang 50, sangat kurang itu 25%, ya. Kemudian ditetapkan menjadi angka kredit Pak, ya, dituangkan dalam Pak. Kemudian Pak ini diterus dari pejabat penilai kinerja diteruskan atau disampaikan ke pengelola kepegawaian. Nah, kemudian tadi ya, kedudukan tim penilai kinerja ini memastikan bahwasanya pemberian predikat atau konversi angka kredit menjadi angka kredit, nah itu nanti butuh pertimbangan dari tim penilai kinerja untuk diusulkan kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Nah, ini Bapak Ibu konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Maka tadi saya sampaikan kemungkinan besar Bapak Ibu kalau misalkan di jenjang tidak ada promosi maupun perpindahan dari jabatan lain, kemungkinan besar Bapak Ibu itu naik pangkat dengan predikat baik itu kurang lebih 4 tahun. Paling cepat 3 tahun, itu pun dengan kriteria 3 tahun berturut-turut menjadi predikat kinerja yang kita peroleh itu adalah 150% atau sangat baik 3 tahun, ya, itu baru Bapak Ibu boleh naik pangkat selama 3 tahun, ya. Oke, kemudian di ketentuan lain-lain, pejabat fungsional diberhentikan ketika ada tugas belajar. Nah, nanti ada mekanisme pengangkatan kembali, ya. Pengangkatan kembali ini nanti kita lihat Bapak Ibu, apakah memang ketika yang bersangkutan diangkat kembali, itu nanti angka kreditnya apakah proporsional atau tidak, ya. Kemudian ditugaskan ke dalam jabatan administrasi atau JPT. Nah, ini nanti boleh dengan metode pengangkatan kembali atau perpindahan dari jabatan lain. Nah, nanti dilihat yang mana yang paling menguntungkan. Ketika pengangkatan kembali, angka kreditnya yang diperoleh masih sangat kecil. Ya, misalkan nih, seseorang kemarin diangkat ke dalam jabatan pengawas, awalnya JF. Ya, dibebaskan dengan angka kredit katakanlah 50. Ya, dalam perjalanan karirnya yang bersangkutan ini sampai naik menjadi administrator, naik menjadi JPT dan lain sebagainya. Nah, maka nanti angka kredit ketika yang bersangkutan untuk kembali ke dalam jabatan fungsional yang paling memungkinkan, paling menguntungkan itu adalah perpindahan dari jabatan lain, bukan pengangkatan kembali. Kalau pengangkatan kembali angka kreditnya hanya 50, padahal yang bersangkutan sudah menjadi kepala dinas, katakanlah pangkatnya sudah 4A ataupun 4B, ya, maka ketika 4A atau 4B, pengangkatan kembali angka kreditnya sangat kecil 50. Maka metode yang digunakan itu adalah perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini Bapak Ibu ada ketentuan yang tadi saya sampaikan di awal. Angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, berarti ini metode konvensional, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai angka kredit kumulatif sesuai Permenpan 1, terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian angka kredit berdasarkan Permenpan 13/2019. Berarti harus diintegrasikan Bapak Ibu. Jadi ketika ini tidak diintegrasikan, maka nanti tata cara penghitungan angka kreditnya itu berbeda. Jadi wajib, ya. Jadi Bapak Ibu wajib angka kredit konvensional itu diintegrasikan ke dalam
antar kredit integrasi. Nah, ini batas akhirnya sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, ini nanti Bapak Ibu itu ada aplikasinya, namanya Disepakati. Bapak Ibu kalau ingin memperoleh aplikasi itu tinggal ajukan saja surat ke Direktorat Jabatan untuk PIC atau pemegang aplikasinya. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan nanti tinggal masukkan angka kreditnya saja. Ya, angka kredit dimasukkan ke dalam aplikasi itu, nanti sudah muncul angka kredit dengan pola integrasi. Tinggal ditetapkan oleh tim penilainya. Jadi nanti dari dasar angka kredit itu baru Bapak Ibu boleh menggunakan angka kredit hasil dari konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Demikian Bapak Ibu kurang lebihnya terkait dengan pemaparan Permenpan atau Permenpan 1 maupun Perban 3 tahun 2023. Ini saya sangat yakin Bapak Ibu mungkin masih bingung ataupun muncul hal-hal di dalam benaknya, pertanyaan dan lain sebagainya, karena memang sangat baru sekali. Jadi nanti sesi berikutnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu silahkan nanti bertanya, ada hal-hal yang mungkin belum diketahui dan lain sebagainya, silahkan saja ditanyakan. Mungkin nanti dalam proses sharing atau tanya jawab tadi, barangkali ada hal-hal yang belum dapat kami jawab, nanti akan kami koordinasikan dengan BKN Pusat, karena memang aturan ini kemarin dirancang di BKN Pusat, jadi karena sama-sama masih baru, barangkali ada hal-hal yang barangkali kami juga belum paham, ataupun ada yang terlewat dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita koordinasikan dengan BKN Pusat. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih untuk sesi pertama pemaparan Permenpan 3 cukup saya serahkan, cukupkan sekian. Untuk sesi berikutnya nanti akan dipandu oleh moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Dwi. Sebelumnya, panitia sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat. Sebelum saya bacakan pertanyaannya, izin mengingatkan Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan diskusi dan tanya jawab, kami akan membagikan link kuis di mana Bapak dan Ibu diharapkan mengikuti kuis ini, dan bagi yang berhasil mendapatkan skor di atas setengah akan mendapatkan sertifikat. Dan 3 teratas yang memenangkan skor tertinggi akan mendapatkan pulsa spesial dari PDSK. Baik, dipersilakan panitia untuk men-share pertanyaan. 3 menit. Sebelumnya kita break sebentar, 3 menit kurang lebih ya Bapak Ibu untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan.
Baik, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Dipersilakan pada panitia untuk menampilkan pertanyaan yang sudah dihimpun. Baik, pertanyaan pertama dari Asmul Hirma, BKPSDM Aceh Jaya. Perlukah uji kom kembali bagi JF setelah tubel meninggalkan kerja lebih dari 6 bulan setelah lulus? Kemudian bagaimana jika diangkat kembali angka kredit yang bersangkutan belum dilakukan penetapan pak integrasi sesuai ketentuan Perban BKN 11 tahun 2022 karena YBS kembali dari tubel tahun 2023. Apakah angka kredit yang bersangkutan perlu dikonversi atau dilakukan perubahan sesuai Perban BKN 3 2023. Dipersilakan Pak Dwi. Baik, untuk uji kom ini ketentuannya itu ketika yang bersangkutan itu beralih jenjang jabatannya. Ya, kalau yang bersangkutan habis tubel, kemudian ijazahnya belum disesuaikan dan lain sebagainya, kemudian mau diangkat kembali dengan angka kredit yang diperoleh sebelumnya, silakan saja. Jadi ini tergantung nanti urgensi kebutuhan si PNS-nya itu. Ya, ketika mau dilakukan penyesuaian untuk ijazahnya tadi, ketika kemudian juga untuk naik jenjang jabatan, ini hukumnya wajib uji kompetensi, ya, kecuali yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan sebelum yang bersangkutan dibebaskan. Kemudian berikutnya, yang kedua, bagaimana ketika yang bersangkutan belum melakukan pak integrasi. Nah, Bapak Ibu, JF ini untuk pak integrasi itu wajib Bapak Ibu ya, wajib sampai dengan paling lambat Desember 2023. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang katakanlah posisi sekarang sedang tugas belajar dan lain sebagainya, kalau tugas belajar kan pasti pulang, kecuali di luar negeri dan lain sebagainya, angka kredit pembebasannya agar di-handle oleh tim BKPSDM untuk dilakukan integrasi paknya ke dalam pola integrasi yang baru. Jangan sampai ini juga meragukan, karena pak pembebasannya sudah ada. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi hukumnya di sini dua-duanya wajib. Hukum itu wajib untuk naik jenjang jabatan. Pak konversi atau pak integrasi ini juga hukumnya wajib untuk dapat ditambahkan menjadi pak konversi. Oke. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Udah aku belum. Dari Zahra Febiani, Puslatbang LAN RI, Aceh Besar. Yang pertama, apakah nanti konversi predikat kinerja pada SKP tetap dinilai dan diterbitkan menjadi PAK? Yang kedua, siapa yang berwenang melakukan penilaian konversi predikat kinerja pada SKP? Ini mau dijawab satu-satu atau langsung dibacain semua aja, Pak? Dibacain semua aja ya? Oke. Yang ketiga, apakah bukti hasil kerja masih mempengaruhi pemberian predikat kinerja?
Jika ya, apakah hanya sampai di pejabat penilai kinerja atau juga harus dilaporkan kepada yang melakukan konversi penilaian SKP? Dan yang terakhir, bagaimana penilaian bagi JFT yang cuti bersalin, cuti sakit, atau cuti besar 1-3 bulan? Apakah periode bulan penilaian SKP-nya juga dikurangi seperti TMT jabatan? Silakan Pak Dwi. Baik, dari Bu Zahra. Apakah nanti konversi predikat SKP tetap dinilai dan ditetapkan menjadi Pak? Ya. Ya. Konversi ini nanti ditetapkan menjadi Pak. Ya, hanya saja nanti untuk konversi ini adalah tugas dari atasan langsung. Nanti sudah ada formulirnya. Mungkin nanti menyusul dengan SE dan lain sebagainya. Tetapi di dalam lampiran ini juga sudah muncul bagaimana nanti Bapak Ibu mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Dan bahkan informasi kemarin, ketika Bapak Ibu nanti menggunakan e-kinerja BKN, itu nanti sudah disediakan fitur sendiri untuk menjadi penetapan angka kredit. Hanya saja, barangkali untuk penetapan angka kredit, ini mungkin tidak setiap tahun boleh dilakukan ketika naik pangkat dan lain sebagainya. Karena konversi SKP ini sudah terekam di dalam sistem. Ya, artinya Bapak Ibu kemarin itu SKP-nya predikatnya baik, tahun depan pasti nggak berubah. Ya, kalau dulu kan misalkan hari ini tidak mengumpulkan bukti fisik dan lain sebagainya, baru dinilai tahun depan, katakanlah sudah hangus dan lain sebagainya, tetapi untuk konversi, karena dasarnya dari predikat tadi, ini nggak akan hilang. Ya, ini kemarin bahkan tidak dinilai 1 tahun pun boleh, langsung pas naik pangkat dan lain sebagainya. Tapi untuk tertib administratif dan lain sebagainya, Bapak Ibu sesuai dengan peraturan JF masing-masing itu minimal 1 kali dinilai dalam 1 tahun, kecuali ada orang pindah kemudian dan lain sebagainya, itu baru konstantanya bulannya itu bisa dikonversi 3 bulan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, siapa yang berwenang melakukan penilaian konversi predikat? Ini atasan langsung, ya, atasan langsung. Kemudian nanti diteruskan kepada pengelola kredit untuk mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja. Ya, jadi angka kredit ini yang menetapkan adalah atasan langsung. Apakah bukti hasil kerja masih memenuhi pemberian angka kredit dalam kinerja? Jika iya, apakah hanya sampai dengan pejabat penilai kerja atau juga harus dilaporkan pada yang melakukan konversi penilaian SKP? Nah, Bapak Ibu, ini berhubung Permenpan 6 ini juga masih baru, jadi konsep pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan pola kerja, kemudian untuk mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit, ini harus betul dulu. Ya. Karena bukti hasil kerja ini nanti dilampirkan ke dalam bukti kerja di dalam SKP. Apalagi Bapak Ibu yang sudah memakai sistem, ya, ketika anak buah ingin dilakukan penilaian bulanan, itu yang bersangkutan wajib menunjukkan bukti hasil kerja. Ini satu paket, ya, karena sekarang itu dasar pembayaran TPP itu adalah penilaian kinerja per bulan. Ini berarti wajib bagi jabatan fungsional maupun jabatan administrasi itu melampirkan bukti dukung hasil kerja. Ya, ini jadi harus dilaporkan di dalam bulanannya. Ya, kalau bulanan sudah terekam, nanti otomatis ketika untuk menetapkan nilai 1 tahunnya itu tinggal ditetapkan saja predikatnya. Jadi tidak perlu mengumpulkan lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penilaian bagi JFT yang cuti bersalin, cuti sakit, ataupun cuti besar 1 sampai dengan 3 bulan. Apakah periode bulan penilaian SKP-nya juga dikurangi seperti TMT jabatan? Nah, ini untuk yang cuti bersalin itu 3 bulan, cuti sakit itu bisa sampai 1 tahun 6 bulan, cuti besar itu sampai dengan 3 bulan. Nah, ini untuk penilaian periode bulan penilaian SKP-nya, periode itu tetap 1 tahun. Nah,
di Bapak Ibu ini kadang kita ada peraturan internal sendiri terkait dengan cuti-cuti dan lain sebagainya. Kalau secara real existing kondisi sebenarnya, ketika yang bersangkutan itu cuti besar, cuti bersalin dan sebagainya, itu memang tidak berkinerja, ya namanya lagi cuti. Tetapi di dalam aturan internal tersebut ini masih diakomodir untuk penilaian SKP-nya, walaupun isinya hanya melampirkan cuti sakit atau cuti bersalin. Ya, kalau untuk periode bulan penilaian SKP-nya itu tetap 1 tahun. Ya, jadi 1 Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, kecuali CLTN. Kalau CLTN itu yang mengakibatkan yang bersangkutan itu dibebas tugaskan dari tinggal jabatan organiknya saja. Ya, jadi periodenya tetap 1 tahun. Oke, itu kurang lebih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Disdak Kabupaten Benar Meriah. Siapa yang menetapkan pejabat penilai angka kredit jika di kabupaten hanya 1 orang pejabat fungsional yang ditetapkan pada dinas tersebut? Contohnya jabatan analis perdagangan, ahli muda, atau pejabat fungsional lainnya pada dinas tersebut. Silakan Pak Dwi. Ya, tetap atasan langsung ya, semuanya atasan langsung. Tetap atasan langsung ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya dari IAIN Takengon, untuk dosen terkait UKOM seperti apa dan instansi pembinanya siapa ya Pak? Serta pengajuan UKOM-nya bagaimana? Ya, untuk dosen ini barangkali apa ya, ada aturan lain dan sebagainya, tetapi prinsip umum untuk UKOM itu instansi pembina. Kalau dosen itu instansi pembinanya adalah Kemenristek Dikti. Kalau pengajuan hukum silakan nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan Biro SDM di Kemenristek Dikti. Ya, karena kemarin yang untuk guru ini juga hal yang baru. Guru untuk naik jenjang itu juga UKOM ini sudah mulai berlaku tahun ini. Ya, kalau untuk kesehatan itu tahun kemarin. Ya, instansi pembina Kemenristek Dikti untuk dosen. Oke, lanjut. Ini biar cepat saya baca aja, boleh? Nah, ini Assalamualaikum, saya Aswir dari Resudit Cilitiro. Untuk penyetaraan jabatan dengan ahli muda, tetapi pangkatnya sudah 4A, itu disesuaikan ke ahli madya, apakah ya wajib UKOM? Ya, wajib mengikuti UKOM karena Bapak beralih dari jenjang muda ke madya. Ya, Bapak silahkan sebelum ini apa jabatannya ini nggak disebut ya. Nah, kalau misalkan nanti tinggalkan untuk UKOM, silakan Bapak Ibu mengajukan ke instansi pembinanya. Oke, lanjut. Yang diangkat meningkat tapi jenjangnya di ahli muda. Bagaimana penghitungan angka kredit? Nah, penghitungan angka kredit kemarin ketika disetarakan itu yang disetarakan itu adalah jenjangnya, bukan pangkatnya ya. Berarti kalau ke muda, kemarin Bapak Ibu dapatnya berapa? Misalkan ada yang dapat 200, sisanya berapa dan lain sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu diintegrasikan dulu menjadi pola Pak yang baru. Baru nanti untuk kebutuhan angka kredit berikutnya, berarti nanti untuk memperoleh angka kredit ke 100, ya, jadi nanti tinggal sisanya berapa. Ya, sisanya berapa. Hanya untuk setelah proses penyetaraan jabatan kemarin, yang berakhir di Desember 2022, ya, awal 2022 ya, disetarakan Bapak Ibu ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu ada angka kredit yang harus dinilai selama 1 tahun ya. Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Kalau Bapak Ibu nggak mau hangus angka kreditnya, silakan melakukan usul lupa. Ini kemarin sudah kita fasilitasi terkait dengan penghitungan, tapi khusus yang untuk BKN ya. Kami sudah meminta PIC setiap kabupaten 2 orang untuk dapat difasilitasi terkait dengan penghitungan penyetaraan khusus untuk jabatan fungsional yang di bawah BKN seperti analis SDMA ataupun analis kepegawaian
asesor kepegawaian, dan audioan. Itu seperti itu ya. Oke, lanjut. Kebutuhan jabatan sudah terpenuhi. Oke, angka kredit sudah terpenuhi. Pendidikan terakhir S1, pangkat terakhir 3D. Apakah bisa naik pangkat tanpa lulus terlebih dari dulu ke uji kompetensinya? Ya, tadi kalau belum tersedia, ya, jabatan untuk yang di atasnya, ya, itu boleh naik pangkat terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang jabatan terpenuhi, pendidikan terpenuhi, apakah boleh ke 4A dulu? Boleh. Ya, boleh dengan syarat nanti ada batas akhirnya sampai dengan yang bersangkutan diwajibkan untuk uji kompetensi medan. Cuma nanti yang bersangkutan apa ya, istilahnya rugi ya, pangkatnya sudah 3D tapi jenjangnya masih di bawahnya. Nah, kalau misalkan tunjangannya saja dari muda ke madya itu kan ada selisih, ya. Biasanya orang yang dikejar kan jenjangnya dia, bukan pangkatnya. Kalau pangkat kan paling selisih. Ini mohon maaf, kalau menyebut nominal paling 100.000 sampai 200.000. Tapi kalau untuk jenjang, ini baik dari segi tunjangannya saja, misalkan dari 840 ke 1 juta sekian, kemudian juga TPP-nya juga grade-nya naik. Nah, ini biasanya orang yang kerja seperti itu, ya. Jadi silakan saja. Oke, lanjut. Kalau hanya naik pangkat setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia, maka tidak bisa naik jabatan yang lebih. Apakah perlu UKOM? Ya, UKOM itu untuk naik jenjang, Pak, harus tersedia dulu. Jadi jangan Bapak ketika sudah selesai UKOM tidak tersedia jabatan, sayang. Karena UKOM itu biasanya berbayar, Pak. Ya, cuma nggak tahu sharingnya berapa dan lain sebagainya. Untuk uji kompetensi ini biasanya berbayar. Ya, oke, lanjut. Saya diangkat CPNS jabatan Anpek 2019. Akan tetapi baru dilantik dalam jabatan fungsional pada tahun 2022. Bulan 8, bagaimana mekanisme kenaikan pangkatnya? Nah, berarti kalau sudah dilantik, ini berarti mekanisme kenaikan pangkat Ibu, berarti jalurnya adalah jabatan fungsi bukan reguler. Nah, kapan Ibu bisa naik pangkat? Ya, naik pangkat tercepatnya, istilahnya seperti itu. Nah, ketika masa CPNS, Bapak Ibu kan tentu mengumpulkan bukti-bukti, bukti kegiatan dan lain sebagainya. Nah, makanya pastikan dulu ketika Ibu diangkat ke dalam jabatan fungsional tahun 2022, ini angka kredit dasarnya berapa? Ya, karena kalau 2022 itu aturan ini belum berlaku, jadi masih menggunakan metode konvensional. Kalau diangkat Ibu setelah turunnya Permenpan 1 ataupun Perban 3 ini, maka angka kredit dasar Ibu yang diperoleh 0, boleh ditambah dari konversi predikat kinerjanya. Itu ya, berarti pastikan dulu angka kreditnya berapa, untuk mekanisme kenaikan pangkatnya berarti menggunakan jabatan fungsional, karena ini sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional bulan 8 tahun 2022. Oke, lanjut. Oke, tadi sudah terjawab ya, atasan langsung. Sorry, tim penilai kinerja. Nah, tim penilai kinerja ini yang membentuk adalah instansi, Bapak Ibu. Ya, yang membentuk adalah instansi. Kalau ketentuannya itu tim penilai kinerja itu hanya ada di satu instansi. Ya, cuma kalau disubkan lagi itu tergantung nanti Bapak Ibu dari manfaat efektif dan lain sebagainya. Misalkan kalau dulu kan ada tim penilai angka kredit, kemudian ada subtimnya juga yang bekerja sebelum tim menetapkan. Ini boleh-boleh saja. Tetapi yang wajib dibentuk tim penilai kinerja itu satu instansi cukup satu. Oke, lanjut. Awalnya bidang, lepas fungsional menjadi struktural. Pelaksana ya, jangan struktural ya. Bidang menjadi pelaksana.
sudah berhenti selama 4 tahun dan sekolah lagi mengambil 1 S-Kesmas dan S2 Kesmas. Naik pangkat 3C, pindah ke SKM. Nah, berarti ini kondisi pintu yang kedua tadi, perpindahan ke jabatan fungsional lain, Bapak Ibu, ya. Nanti ditetapkan angka kredit perpindahannya, ya. Nah, ini nanti silakan TMT-nya kapan, karena untuk yang 2023 ini, ya itu angka kredit Bapak Ibu syaratnya harus mengintegrasi dulu, ya, untuk diangkat dalam perhitungan seperti ini. Ya, mulai berlaku di 2023 ke atas. Nah, kalau untuk yang Kesmas ini kemungkinan besar ya, kalau misalkan menggunakan jalur perpindahan dari jabatan lain, ini nanti silahkan ya, yang paling menguntungkan bagi ibu ini ya, kalau misalkan dia sudah ke berapa dia? 3C. 3C kalau ingin diangkat berdasarkan perban 3 ini sudah boleh. Berarti nanti 3C angka dasar kredit dasarnya itu adalah 0 ya untuk pemuda. Kemudian kalau ini karena masih di tahun yang ini belum ditambah angka kredit dari konversi ya, belum ditambah lagi dari angka kredit konversi. Hanya itu ini nanti mengumpulkan untuk angka kredit kebutuhan untuk naik pangkat setingkat lebih tingginya ya. Nah, kalau dia pakai yang terakhir 100, ini sudah 3C. Nah, ini pengangkatan kembali ini merugikan yang bersangkutan ya. Berarti pakai yang terbaru saja untuk pengangkatan ke dalam SKM-nya ya. Ini karena lepas dari bidangnya. Berarti masuk pintu yang kedua. Nanti silakan untuk bidang itu pengangkatan pertamanya yang di jenjang ahli itu 3A, kemudian untuk ini Bapak Ibu referensi tabelnya nanti untuk pangkat tertingginya itu berarti ahli madya ya untuk SKM-nya. Ya, jadi nanti tinggal lihat angka kredit dasarnya untuk diangkat ya, karena ini sudah 3C, kemungkinan angka kredit dasarnya itu adalah 0. Berarti nanti untuk ketiga 3D berarti nanti mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk naik pangkat setingkat lebih tingginya. Oke. Saya Heri S, pengawas kemeteorologian ahli muda. Kenaikan golongan ruang kalau secara reguler harusnya Oktober 2004. Ini seharusnya kalau untuk reguler, kalau Bapak Ibu masih di jenjang yang sama, artinya kalau Bapak Ibu mau naik ke 3D, ini Oktober masih diakomodir. Cuma saya nggak tahu usulan regulernya, usulan untuk naik pangkatnya, ya karena di sistem sudah dikunci atau belum. Ya, itu masih boleh dengan reguler. Nah, kalau Bapak Ibu nggak sempat untuk diusulkan naik KP reguler Oktober